Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 4 Bisnis Internasional A akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu Batik dan Sidoarjo. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Clara Sonia, saya sendiri Gede Rizky, Tasya Arwada, Dianya Baik Azara Pek. Batik dan Sidoarjo didirikan pada tahun 2007 oleh Bapak Denny Falaki, berlokasi di Jalan Cetis 3 nomor 122, Sidoarjo. Dalam segi penjualan, 100% penjualan dalam negeri yang dilakukan melalui penjualan online atau offline. Sertifikat yang dimiliki Batik Denmas yaitu merek dagang dan MPWP. Target pasar yang dimiliki Batik Denmas yaitu adalah konsumen, namun Batik Denmas juga bisa berlaku sebagai distributor. Jadi untuk produk yang ditawarkan oleh Batik Denmas Sidoarjo ini kebanyakan merupakan motif khas Sidoarjo, namun motif ini juga bisa dibuat beragam. Nah, jadi untuk pembuatan kain batik khusus dari desain dan pewarnaan dilakukan dengan manual tanpa bantuan mesin. Dan untuk bahan berkualitas dan harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Kemudian ada tujuan pasarnya itu Jepang. Kenapa Jepang? Karena berdasarkan data BPS tahun 2018, nilai ekspor Indonesia ke negara Jepang itu paling banyak di bidang industri. Kemudian ekspor batik meningkat di tengah pandemi COVID-19 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Dan juga Indonesia dan Jepang itu memiliki perjanjian yaitu perjanjian I-Jepang. Kemudian di sini ada berita mengenai track record ekspor batik Indonesia. Kemudian ada kebudayaan, ekonomi, dan FTA Jepang. Untuk kebudayaannya sendiri ada 3 aspek penting dalam kebudayaan. Yang pertama ada etika dan komunikasi bisnis, di mana di Jepang itu sangat menjunjung tinggi aspek keadaban, seperti membungkuk, memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Untuk agamanya sendiri, agama mayoritas di Jepang itu ada agama Shinto, namun di Jepang itu merupakan negara sekuler, di mana negara tidak ikut campur dengan agama, sehingga tidak ada permasalahan atau diskriminasi terhadap latar belakang setiap usaha yang berasal dari negara Indonesia. Selanjutnya ada budaya hostede, yaitu Jepang memiliki tingkat indulgence yang cukup tinggi sehingga kain batik cocok untuk ekspor ke Jepang. Kemudian untuk ekonominya sendiri, yaitu berdasarkan data di atas itu menunjukkan bahwa pendapatan per kapita orang Jepang itu lebih tinggi dibandingkan orang Indonesia, sehingga orang Jepang itu memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat membeli produk dari batik dan emas Sidoarjo. Selain itu, untuk membuka bisnis baru di Jepang itu lebih mudah, namun untuk mendapatkan pinjaman di Jepang itu lebih susah dibandingkan di Indonesia. Kemudian ada free trade agreement, di mana adanya Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia dan Jepang. Untuk syarat administrasinya sendiri ada kontrak penjualan, fakta perdagangan, pemberitahuan ekspor barang, COO, dan surat pernyataan mutu. Untuk manfaatnya sendiri ada membuka peluang kerja di Jepang, meningkatkan akses pasar dan barang jasa, dan meningkatkan kerjasama, peningkatan kapasitas. Selanjutnya ada persiapan ekspor. Nah, untuk barang yang diekspor sendiri dari Batik Denmas Sidoarjo ini ada 2 jenis, yaitu batik prima dan batik primis, dengan harga masing-masing per unit antara 200 hingga 250 ribu. Kemudian untuk batik primisnya sendiri adalah 500 hingga 2.500.000. Nah, untuk tarif preferensialnya sendiri itu adalah senilai 0% atau nihil, karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia dengan Jepang ini memiliki perjanjian kerjasama yaitu IJPA. Kemudian ada larangan dan batasan. Jadi contoh barang yang dilarang diekspor itu antara lain seperti produk pertanian dan produk kelautan tertentu. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri layar. Itu adalah data berdasarkan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa batik merupakan jenis barang yang bebas ekspor. Next. Jadi untuk kebutuhan pasar di Jepang sendiri merupakan salah satu negara yang gemar mengimpor TPT atau tekstil dan produk tekstil dari berbagai negara yang ada di dunia. Berikut ini merupakan data impor kategori 52 atau katun oleh Jepang pada tahun 2019 yang diambil dari Trade Map. Jadi untuk Indonesia sendiri menempati peringkat kedua terbesar setelah Cina. Persiapan pengiriman. Untuk kompetitor dalam pasar Jepang itu Cina berada di peringkat 1, sedangkan di Indonesia berada di peringkat 2. Untuk kondisi pasar Jepang menganut sistem ekonomi pasar terindustrialisasi. Dampak dari sistem ekonomi ini kepada Indonesia atau UMKM itu adalah hambatan cenderung minim dan peningkatan perluasan pasar bagi Indonesia dan UMKM dan Sidoarjo. Kondisi politik dan ekonomi di Jepang. Kapital Ekonomi mengatakan ekonomi terbesar di dunia berada di tengah gelombang kedua wabah COVID-19. Sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan dan kasus baru mulai menurun di Jepang. Dan ajakan untuk Jepang bekerjasama dengan negara kawasan ASEAN mengingatkan potensi besar yang dimiliki negara tersebut. Untuk biaya logistiknya berdasarkan data dari kata databook, Jepang memiliki biaya logistik senilai 8%. Untuk pengirimannya, Jepang menggunakan jalur udara. Next.
skala yang dimasukkan oleh Batik Denmas itu ada skala kecil. Salah satu keuntungan menggunakan skala impor kecil ini adalah strategi bisnis Batik Denmas membangun citra bisnis di Jepang. Berikut adalah term and condition-nya. Bisa dilihat ada payment term, price term, port of destination, port of loading, delivery time, dan bisa dilihat lagi sampai 10. Selanjutnya ada strategi dan struktur, di mana untuk strategi saat ini tuh Batik Denmas itu menggunakan motif Sidoarjo, kemudian mengeluarkan berbagai macam motif lainnya, memproduksi produk tekstil lainnya seperti memproduksi kemeja, baju, kemudian sepatu, kemudian menggunakan cara tradisional dalam proses produksi, melakukan penjualan melalui Instagram dan Facebook, mengikuti pameran di dalam maupun luar negeri, dan mendatangi instansi pemerintah untuk menawarkan produknya. Kemudian di sini ada tools metrik berdasarkan strength, weakness, opportunity dan trait dari Batik Denmas Sidoarjo didapatkan 6 strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh Batik Denmas jika ingin melakukan ekspor. Kemudian di sini ada strategi bisnis internasional, yaitu ada strategi lokalisasi di mana berfokus pada peningkatan profitabilitas dengan menyesuaikan perusahaan, barang atau jasa sehingga memberikan kesesuaian yang baik dengan selera dan preferensi di berbagai negara. Kemudian Batik Denmas Sidoarjo bisa meningkatkan strategi lainnya dari marketing, operasional, dan anggaran. Untuk marketing itu bisa bekerja sama dengan agen internasional, mengikuti program pemerintah, dan mendaftar dalam marketplace lokal dan global. Untuk operasional sendiri dapat memproduksi batik sesuai dengan pangsa pasar yang dituju, menjaga value produk batik dengan sistem komersial lawas, dan mengirim sampel kepada buyer. Untuk anggarannya sendiri dapat mempersiapkan dana untuk ekspor dan mempersiapkan dana untuk rekrutmen dan training staff. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dan kebijakan pengelolaan staf. Untuk struktur organisasinya sendiri itu memiliki 5 karyawan dengan 1 owner, di mana struktur organisasi di sini itu adalah fungsional karena owner bertanggung jawab terhadap setiap bagian produksi mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, untuk kebijakan pengelolaan stafnya itu menggunakan pendekatan geosentrik di mana pembagian karyawan berdasarkan keterampilan masing-masing. Selanjutnya ada penentuan harga. Nah, untuk menentukan harga sendiri, Batik Denmas ini mempertimbangkan seperti biaya produksi, biaya material, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran seperti sewa booth dan marketing, kemudian juga biaya pengiriman yang dimasukkan ke dalam harga jual dari batik itu. Next. Nah, untuk keputusan penentuan harganya itu didasarkan pada pertama itu ada jumlah pesanan, namun di sini jumlah pesanan ini tidak ada ukuran dan target spesifik yang ditetapkan oleh Batik Denmas. Kemudian untuk persyaratan INCO sendiri, Batik Denmas ini menggunakan EXW di mana dia tidak memiliki kewajiban untuk memuat barang atau menutupi biaya pengiriman setelah barang tersebut meninggalkan lokasi. Nah, untuk ketentuan pembayarannya itu Batik Denmas ini memilih menggunakan telegraphic transfer. Jadi berdasarkan explore dari kelompok mengenai harga-harga batik dan juga kompetitor dari Batik Denmas. Menurut e-commerce global, ada Alibaba, eBay, dan Amazon, Batik Denmas ini memutuskan untuk memasarkan produk batik ke Jepang ini dengan harga 15 hingga 177 US dollar. Untuk penilaian tukar sendiri, yang pertama adalah menggunakan nilai tukar spot. Jadi untuk nilai tukar antara Jepang dengan Indonesia saat ini adalah 1 yen bernilai dengan Rp136. Nah, untuk inflasi sendiri, itu di Jepang inflasinya rendah. Dengan rendahnya inflasi di Jepang ini dapat memperkuat nilai mata uang domestik karena harga barang ekspor di Jepang ini mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah Batik Denmas juga perlu mempertimbangkan suku bunga. Jadi suku bunga di Jepang ini sedang rendah karena di Jepang juga terjadi inflasi yang rendah. Selanjutnya Batik Denmas juga perlu mempertimbangkan psikologi pasar. Nah, dengan adanya pandemi ini membuat masyarakat di Jepang ini lebih memilih untuk menabung. Dibuktikan dengan simpanan dari bulan Februari 2020 hingga Oktober 2020 ini mengalami peningkatan. Jadi untuk dari presentasi tersebut, ini ada beberapa saran dari penulis untuk perusahaan Batik Denmas. Yang pertama, Batik Denmas perlu meningkatkan beberapa strategi di mana bekal pengetahuan dapat dijadikan produk substitusi dari kain kimono. Batik Denmas perlu memiliki beberapa strategi untuk masuk ke pasar internasional. Batik Denmas perlu memikirkan pengetahuan mengenai negara tujuan mulai dari budaya dan bahasa. Batik Denmas perlu menganalisis kelebihan kompetitor dan kekurangan kompetitor tentang tujuan negara ekspor, melakukan strategi lokalisasi untuk memasuki pasar Jepang, dan Batik Denmas Sidoarjo perlu meningkatkan produk yang ditawarkan berbeda dari produk kain lainnya di Jepang. Terima kasih atas presentasi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.